Hai Sobat BC, kembali lagi dalam FTA Frequently Asked Questions The Series. Nah, sesuai janji di episode sebelumnya, kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat BC terkait ketentuan Rules of Origin atau ROO, khususnya terkait origin criteria yang akan menjadi fokus pembahasan episode kali ini. Berbicara tentang ROO, maka kita berbicara tentang keasalan suatu barang. Untuk dapat menentukan keasalan suatu barang, maka terdapat 3 ketentuan utama yang digunakan, yaitu kriteria asal barang atau origin criteria, kriteria pengiriman atau consignment criteria, dan ketentuan prosedural atau procedural provisions. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai dengan origin criteria. Secara umum, origin criteria terdiri dari 2 kelompok kriteria, yaitu wholly obtained or produced atau WO, dan not wholly obtained or produced atau not WO. Apa sih maksud dari istilah ini? Jangan khawatir Sobat BC, pertanyaan kalian akan kita bahas satu persatu, yang akan dimulai dari WO. Apa itu WO? WO adalah kriteria di mana suatu barang merupakan barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu negara anggota. Yap, hanya satu negara anggota. Nah, berikut merupakan contoh definisi WO secara umum. Nah, di dalam kriteria not WO, terkandung beberapa kriteria yang meliputi barang dengan kriteria produce exclusively atau PE dan barang yang proses produksinya mengalami substantial transformation. PE adalah barang yang diproduksi di negara anggota dengan hanya menggunakan bahan originating dari satu atau lebih negara anggota. Nah, kriteria berikutnya berbeda dengan PE, maka dalam kriteria substantial transformation sangat dimungkinkan untuk menggunakan bahan non-originating dalam proses produksi. Barang yang produksinya mengalami substantial transformation ini terdiri dari beberapa kriteria, yaitu Regional Value Content atau RVC, yang merupakan barang dengan kandungan regional atau bilateral negara anggota yang mencapai persentase nilai tertentu. Lalu ada Change in Tariff Classification atau CTC, yang merupakan barang yang proses produksinya menggunakan bahan non-originating, dan seluruh bahan non-originating tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi. Dan kemudian, Product Specific Rules, yang merupakan barang spesifik yang memerlukan proses manufaktur spesifik atau operasi khusus untuk menentukan keasalan barang. Bagaimana cara menghitung persentase kandungan nilai regional atau bilateral dalam suatu barang? Terdapat rumus yang akan digunakan untuk menghitung persentase kandungan nilai regional atau bilateral ini yang telah ditentukan dalam masing-masing FTA. Agar kita lebih memahami, mari kita ambil contoh dalam skema A3. Dalam A3, ada 2 pilihan rumus yang dapat digunakan, yaitu direct method atau indirect method. Dalam direct method, maka persentase kandungan regional diperoleh dengan menghitung nilai komponen bahan originating negara anggota ASEAN dengan rumus di bawah ini. Sedangkan, indirect method merupakan kebalikan dari direct method yang menghitung nilai dari bahan non-originating yang digunakan, kemudian dikurangi oleh nilai FOB. Lalu bagaimana dengan perubahan klasifikasi yang dimaksud dalam CTC tadi? Nah, di dalam kriteria CTC, terdapat 3 kriteria perubahan klasifikasi, yaitu Change in Chapter atau CC, yaitu perubahan bab atau perubahan pada 2 digit pertama HS, lalu Change in Tariff Heading atau CTH, yaitu perubahan pos atau perubahan pada 4 digit pertama HS, dan Change in Tariff Subheading atau CTSH, yaitu perubahan subpos atau perubahan pada 6 digit pertama HS. Kemudian, bagaimana bentuk dari PSR itu sendiri? PSR berbentuk daftar yang memuat barang-barang tertentu spesifik beserta dengan origin kriterianya. Perlu diingat Sobat BC, jika klasifikasi barang termasuk dalam daftar PSR, maka kriteria asal barang tersebut harus ditetapkan sesuai dengan kriteria dalam daftar PSR dimaksud. Nah, Sobat BC, demikian penjelasan mengenai origin criteria pada episode kali ini. Semoga membantu Sobat BC semua. Untuk ketentuan ROO yang lain, akan kita bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih, dan sampai jumpa!